Halo, kembali lagi dengan Adi Basecamp. Seperti biasa kita akan membahas alur cerita film di luar nalar manusia yang berjudul A Company. Menceritakan seorang pembunuh bayaran yang memiliki reputasi hebat dan menyamar sebagai orang pekerja sebuah perusahaan yang bergerak di perdagangan logam. Suatu hari ia memiliki maksud dan tugas tersembunyi, yakni menghabisi seorang seperti yang biasa ia lakukan semasa menjadi pembunuh bayaran. Oke, penasaran? Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Gaskan! Di awal film kita diperlihatkan hujan deras yang turun sore itu. Ada dua pria yang sedang berbicara di atas mobil. Pria yang berjas itu bernama Ji Hyung Do, sedangkan remaja laki-laki di sebelahnya bernama Rahun. Mereka berdua sedang berada di depan kantor polisi. Saat itu Rahun turun dari mobil dan bergegas untuk mengambil paket dan dibawa masuk ke kantor polisi. Saat di dalam lift, beberapa orang petugas mengatakan kepadanya kalau selama ini ada beberapa paket yang harus dikomplain. Namun Rahun mengabaikannya dan hanya mengatakan kalau dia hanya tukang antar. Scene berpindah ke ruangan perlindungan saksi, yang dimana ada petugas yang melindungi seorang saksi yang bernama Yoha, yang dimana dia adalah seorang gembong penjahat. Ketika Rahun sudah tiba di ruangan tersebut, tiba-tiba ada dua polisi yang menghentikannya. Namun karena polisi itu mencurigainya, akhirnya Rahun melancarkan aksinya. Saat itu Rahun berhasil menyelesaikan tugasnya dan melaporkan kepada temannya yang bernama Yongdu. Ternyata saat dia mau turun tangga, dia malah diserang oleh Yongdu. Yongdu ini juga merupakan seorang pembunuh profesional yang melakukan pekerjaannya dengan sangat teliti dan profesional. Scene berpindah ke Yongdu yang memasuki sebuah perkantoran, layaknya sebagai pegawai kantoran seperti biasanya. Terlihat ia sedang menuju lantai agensi. Setelah ia sampai di sana, tampak ia memasuki pintu yang tersembunyi di balik ruangnya. Terlihat di sana ada seorang wanita yang sudah menunggu kedatangannya yang bernama Nyonya Wang. Yongdo menyerahkan sebuah pistol kepada wanita itu untuk dibersihkan agar tidak terdeteksi jarinya sebagai penjahat. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang keluar dari ruangan dalam yang bernama Guanjung. Ia merupakan orang yang bertanggung jawab di perusahaan rahasia ini, yang dimana perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang logam. Saat itu Jung Tae hanya ingin memastikan apakah dia telah menghabisi pekerja magang itu. Scene berpindah dengan menghadap seorang pria yang santai di pesisir pantai, yaitu bernama Ban Ji Hoon. Dia adalah seorang pensiunan dari agensi yang dulunya ia adalah seorang pekerja yang sangat berbahaya. Saat itu Yongdu terlihat berdiskusi dengan senior itu. Ternyata percakapannya adalah tentang masa lalunya, yang dimana Yongdu merupakan anak didik dari Ji Hoon yang sekaligus sebagai seniornya juga di dalam perusahaan tersebut. Percakapan mereka sudah berlangsung lama sampai-sampai Ji Hoon menyadari kalau Yongdu sangat menyukai mobilnya, dan Yongdu diberikan pesan kalau semisalnya nanti dia meninggal, dia akan bisa menggunakan mobil tersebut. Keesokan harinya Yongdu datang ke suatu area. Ternyata dia mencari sebuah alamat rumah Rahun, dan sekelompok remaja menyerang. Namun dengan mudah ia bisa mengalahkan para remaja itu. Bukan tandingannya lah, Cuk. Ternyata tujuan Yongdu ke sana adalah mencari rumah Rahun untuk bertemu dengan ibunya yang bernama Yumyun. Lalu dengan kata-kata buayanya, dia langsung menyerahkan sejumlah uang kepada ibu muda cantik tersebut. Serta Yongdu langsung dipersilakan untuk diberikan jamuan yang spesial. Saat percakapannya berlangsung, Yongdu mengatakan kalau putranya sedang pergi keluar kota untuk melakukan tugas. Tiba-tiba anak ibu tersebut memutar sebuah lagu yang menyebabkan Yongdu teringat dengan masa lalunya, yang dimana ternyata saat dia menjadi kurir makanan, dia sangat menyukai lagu tersebut, dan ternyata itu adalah ibu muda cantik, yang dimana ibu muda tersebut ternyata seorang artis namun sekarang sudah redup. Saat itu juga Yongdu harus balik ke kantor karena ia dipanggil oleh bos besarnya yang bernama Gun Wok-wan. Dia adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Saat itu bosnya berkata dia harus membantu anaknya Jun Tae. Dia memang sebagai penanggung jawab di agensi ini, tapi dia tidak pernah bertugas di lapangan dan mencabut nyawa orang.
Bosnya itu berharap banyak kepada Yongdu karena di sini dia adalah seorang senior. Terungkap sudah, ternyata tugasnya itu adalah mengawasi Jin Banju. Dia adalah seorang karyawan yang melarikan diri membawa rahasia perusahaan. Shin berpindah ke Yongdu yang sudah melaksanakan tugasnya kembali sebagai seorang intel. Dia saat itu sedang mengawasi Banju yang merupakan targetnya. Sejak kehilangan putranya, Banju itu menjadi orang yang linglung. Karena itulah ia pergi dari perusahaan tersebut. Tapi juga namanya profesional, dia mengancam Yongdu. Namun Yongdu menyarankan agar dia segera pergi keluar kota karena dia dalam bahaya. Namun orang ini menolak permintaan dari Yongdu. Terlihat Yongdu sedang masuk ke dalam sebuah rumah yang dimana ternyata Harun tidak dibunuh oleh Yongdu, namun dia dititipkan oleh seorang dokter kenalannya. Di sini Harun masih tidak mengerti kenapa dia harus disingkirkan, namun Yongdu mengatakan kalau dia telah merekomendasikannya, tapi Direktur Gwong Jung-tae menolak karena dia adalah seorang karyawan. Yongdu lalu menjelaskan panjang lebar bagaimana perusahaan itu bekerja, yang dimana para karyawan itu melatih skill serta melatih cara merakit senjata. Itulah pekerjaan orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Shin berpindah ke sekelompok orang yang sedang melakukan diskusi untuk tugas selanjutnya, yang dimana target mereka selanjutnya adalah Kevin, seorang pialang saham yang melarikan uang pemodalnya. Saat ia baru turun dari mobil, ia merasakan sesuatu yang mencurigakan. Terlihat dua pria yang datang dari arah berlawanan menuju ke dirinya. Memang di sini diperlihatkan aksi pembunuhan yang dilakukannya sangat bersih tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Setelah tugas mereka selesai, Shin berpindah ke Yun Myun yang mengundang Yongdu untuk melakukan makan bersama dengan keluarganya. Setelah makan malam selesai, Yun Myun mengucapkan terima kasih kepada Yongdu karena sudah mampu mendidik Harun menjadi orang yang lebih baik. Dan saat itu Yongdu memujinya dan mengatakan dia ibu yang sangat baik, mampu membesarkan kedua anaknya. Kini Yongdu mendapat kabar kalau Jun Banju telah disetujui untuk pengunduran dirinya. Di sini Yongdu sudah mengerti kalau ini adalah sebuah perintah untuk menghabisi Banju. Nah, di sisi lain Banju sudah mengetahui semuanya dan ia menunggu Yongdu, tapi orang ini tidak menyerah begitu saja dan pertarungan pun terjadi. Dan pertarungan dimenangkan oleh Yongdu. Namun Yongdu tidak langsung membunuhnya dan mengatakan kepada Banju kalau dia harus pergi. Dan saat itu juga Banju sempat curhat tentang anaknya itu dan sekarang dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Banju mengatakan lakukan apa saja yang menjadi tugasnya. Saat itu tiba-tiba Shin berpindah ke karyawan agensi yang melakukan karya wisata. Di saat itu juga penyerahan piagam penghargaan karyawan terbaik didapatkan oleh Yongdu, yang diberikan langsung oleh pimpinan Gwon. Nah, di sisi lain Yongdu mulai ada kedekatan dengan Myeon yang berani mengajaknya berkencan berdua. Yang ternyata Yongdu sangat mengidolakan Myeon sejak dari dulu. Terlihat dua detektif yang menanyakan keberadaan Harun kepada dua pemuda yang salah satunya bernama Bosur. Di saat itu tiba-tiba Yongdu lewat di sampingnya dan detektif itu mencurigai wajah Yongdu. Saat itu juga Yongdu ditahan dan diberikan beberapa pertanyaan tentang identitasnya. Namun kebetulan pada saat itu Myeon memberikan sebuah identitasnya kepada detektif tersebut, sehingga detektif tersebut tidak memiliki bukti apapun untuk menangkap Yongdu. Dan terlihat ternyata Banju belum dihabisi oleh Yongdu. Dan saat ini Banju masih sering mengunjungi makam anaknya. Namun tak butuh waktu lama anggota agensi profesional ini untuk menemukan Banju. Saat Banju tertangkap oleh agensi, Yongdu tiba-tiba dipanggil untuk datang ke ruang bawah tanah dan diinterogasi oleh pimpinannya kenapa dia tidak menghabisi Banju. Saat itu Banju mengatakan semuanya masalah apa yang sebenarnya terjadi, serta mengatakan kalau rekan-rekan kerjanya itu semuanya munafik, dan juga mengatakan kalau perusahaan NCM ini sangat busuk, serta dia juga menasehati Yongdu bahwa ini bukanlah hidup. Dan akhirnya Banju dieksekusi sampai meninggal di hadapan Yongdu. Di sana terlihat Yongdu yang sedang bersedih, namun dia tidak bisa melakukan apa-apa, dan ayahnya meminta Jung-tae untuk mengurus orang untuk selalu mengawasi Yongdu.
Yongdu. Dan saat itu juga Yongdu dipanggil oleh Jungtae. Kenapa dia ceroboh sekali memberikan identitasnya, sehingga polisi datang mengunjungi perusahaannya itu. Saat di dalam mobil, Yongdu berpikir kenapa ia harus diatur oleh orang yang di bawah kinerjanya. Scene berpindah ke Yongdu bersama Myeon, yang dimana di sana Yongdu sudah mengungkapkan isi hatinya kepada Myeon, dan Myeon memberikan sebuah hadiah tas cantarya sendiri, dan dimana Yongdu merasa sangat bahagia seolah-olah Myeon merupakan matahari baginya. Scene berpindah yang dimana diperlihatkan seorang wanita yang membawa sebuah laporan tentang Run yang mengetahui kalau dia masih hidup. Namun sialnya di sana terlihat Yongdu bersama ibu itu sudah diketahui identitasnya adalah ibu dari Harun. Bos besar pun makin marah, dan bosnya itu menugaskan orang-orang untuk menghabisi Yongdu. Dan di sana diperlihatkan Yongdu sudah ada di dalam sebuah mobil, yang dimana dia sudah menyadari kalau ia akan dieksekusi. Saat itu juga pertarungan pun terjadi. Setelah Yongdu berhasil menghabisi anak suruhan dari bos besarnya, Yongdu langsung memberikan instruksi kepada Harun agar segera menyelamatkan diri karena identitasnya dan keluarganya sudah diketahui di kantor. Saat itu juga Yongdu langsung menemui rumah seniornya dengan membawa segerombolan orang, yaitu keluarganya Harun. Dan saat itu Ban Ji-hoon sudah mengetahui kalau Yongdu kini dalam masalah. Saat itu juga Yongdu diberikan nasihat oleh seniornya kalau dia sangat sentimental. Setelah percakapannya usai, Yongdu langsung menghubungi kantornya kalau dia ingin mengundurkan diri dan keluar dari kantornya. Namun anggota agensi NCM tidak hanya tinggal diam, ia langsung melacak keberadaan Yongdu. Beberapa saat kemudian ketika Yongdu kembali ke rumah seniornya untuk menjenguk sang kekasihnya, namun di sana seniornya malah mengkhianatinya dan mengatakan kalau yang ia lakukan ini hanya untuk bertahan hidup. Di sana Yongdu memohon kepada seniornya untuk membebaskan 3 orang tersebut, namun semuanya ditolak dan pertarungan pun terjadi. Pertarungan berhasil dimenangkan oleh Yongdu, namun sayangnya Myeon meninggal akibat terkena peluru di bagian tubuhnya. Pada saat itu juga keputusan besar diambil oleh Yongdu dengan dendam antara dirinya dengan perusahaan tersebut yang harus diselesaikan dengan cara barbar. Dia akan membalas kematian Myeon dengan cara akan mengorbankan nyawanya. Saat ini penampilan dari orang kantoran yang paling berbahaya sangat berbeda. Yongdu pada saat itu tanpa pikir panjang langsung memasuki kantornya untuk menghabisi semua orang yang ada di kantornya tersebut. Semua karyawan melihat Yongdu langsung bersiap, namun dengan keahlian yang sangat tinggi Yongdu memulai pertarungan tersebut. Pertarungan barbar kini dimulai. Di sini terlihat sebenarnya Yongdu bukanlah orang yang sangat jahat. Dia masih memiliki hati nurani di dalam dirinya. Saat Yongdu memasuki ruang bawah, dia menanyakan kepada wanita tua di mana bosnya itu berada. Namun sialnya Yongdu malah diserang oleh orang pengawal pribadi pimpinan Won. Namun dengan skill dewanya, Yongdu berhasil merantas semua karyawan kepercayaan bosnya itu. Saat Yongdu bertemu dengan bosnya, Yongdu berkata, namun pertarungan belum sampai di sini. Terdapat satu buah anak dari bosnya itu menyerang dirinya. Yongdu dengan sigap langsung membantai anak buah tersebut. Saat itu ketika Yongdu menasihati Rahun untuk segera pergi, namun tiba-tiba Jungtae menyerang Yongdu. Dengan rasa kesal dengan orang ini, Yongdu bergegas untuk membungkamnya. Namun karena kondisi Yongdu sudah lemah, Jungtae berhasil lolos. Namun malangnya ia harus meninggal dengan cara didorong dari atas gedung hingga meninggal. Saat pertarungan selesai, Yongdu langsung datang ke lantai bawah dan Harun berhasil menyelinap keluar dari gerombolan. Ia merasa lega karena pada hari inilah ia merasa bebas dari pekerjaannya itu. Dan film pun selesai. Oke, cukup sekian pembahasan alur cerita kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semua. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sat des.